One Stop Body Needs, welcome to Osboncast, Osbon Podcast with me Tata. Welcome to Osboncast, Osbon Podcast with me Tata. Hai semuanya, Tata lagi di sini. Hari ini sama salah seorang personal trainer kami yang luar biasa karena baru saja memenangkan lomba dan sekali ikutan lomba dapat 3. Dan ini adalah kali pertama beliau ikutan lomba. Siapa dia? Kak Jujun. Asik. Hai Kak Jujun. Tepuk tangan dulu, bro. Aduh. Ada orang di sini ya, guys, luar biasa. Thank you. Kak Jujun, kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. Jadi kenapa saya nanya bahasa Sunda? Karena kami berdua adalah USA, orang Sunda asli gitu ya. Ini dulu salamannya kalau orang bilang, lain gitu bro, kita gitu salamannya. Saya, Kak Jujun, gini mohon maaf, tegak dulu boleh? Nanti dia aja ya. Oke, kenapa ini teh aduh nih Riku bergelombang gitu. Jadi Osboner, seperti yang tadi saya infokan, saya mau kenalin dulu ya. Kak Jujun adalah salah satu personal trainer untuk Osbon Gym cabang Basura, betul ya? Betul. Oke, so di Osbon Gym cabang Basura ini Kak Jujun sudah berapa lama Kak? Baru jalan 7 bulan. Baru jalan 7 bulan. Ya. Oke. Terus nih sebelumnya Kak Jujun jadi personal trainer pasti kan ada knowledge-nya juga ya, sudah pernah training di beberapa tempat, betul? Betul. Terus juga di Osbon juga kan ada training in-house juga ya. Yeah. So ilmunya memang mumpuni dan terbukti badannya kayak gini. Coba sedikit pamer atuh lah gitu kan. Coba tegak dulu badannya, asik. Boleh. Mohon maaf ya, ini otot, aduh, jadi heras bro, keras ya kan, asli. Coba begini, seriusan tuh, ini seriusan gak sih otot kawat tulang besi, salah gak sih, kembali gak gue? Nah, begitu rasanya, ya Allah, nipu bro, tepuk tangan saudaranya kan ya. Nah, sekarang perutnya, mohon maaf nih perutnya ya kan, ayo kita pakai perut. Kalau perutnya kan udah H+3 ya. Kenapa tuh? Ada apa dong Karena H+3? udah makan. Oh gitu, udah makan. Agak makan jorok juga. Jangan-jangan habis cutting jadi self reward, jadi daftar makan apapun ya. Masuk. Jadi agak sedikit nggak terlalu tajam sih mungkin kan. Oh gitu. Karena udah ya masuk karbo banyak. Oh gitu, Jadi balas udah- dendam ya. Iya. Karena sebelum tanding pasti kan cut karbo dulu ya, biasanya gitu ya. Jadi kalau sebelum Oke. event tuh memang karbo, gula, garam gitu. Air juga? Iya, termasuk air. Masuk Jadi air. benar-benar di cut semua. Di-cut Iya. semuanya ya. Jadi benar-benar nggak masuk. Mhm. Jadi ya setelah acara beres, ya makannya seabrek-abrek ini. Oke, baik. Sabar. By the way, anyway, Basway, sekarang kita langsung aja nih. Kemarin ikutan pertandingan apa ceritanya ini teh? Kemarin tuh ikutan body contest ya. Body contest, Yang lain tuh AIC. Apa itu ya sih? Epolane International Champion. Internasional, berarti Iya. kejuaraan internasional ya Iya, sebetulnya. udah Oke. standar nasional. Standar Iya. nasional atau internasional? Internasional. Internasional standarnya. Oke. Di kelas apa itu? Kemarin gua masuk di kelas dua kelas. Dua kelas. Daftar 2 kelas. Pertama di kelas main fisik junior sama main fisik true novice. Oke. Tapi kenapa ini dapatnya 3? Coba ceritakan ini kenapa bisa jadi 3? Ini kan yang ini juara satunya ya. Juara 1. Ini Juara satu main fisik junior kelas A-nya. Oh, kelas A. Iya. Kelas A itu apa maksudnya? Kelas A itu jadi menyesuaikan sama tinggi badan, patokannya itu tinggi badan sama usia. Oke, Kak Jujun tinggi badannya berapa? Sekarang di 171 171, berat badan? di 85. Paling besar ya, tapi itu ototnya berapa persen? Kayaknya 100% otot Anda ya? Atau gimana ya? Otot semua sih. Otot semua Ototnya kan? Tidak dalam kita terbalik sepertinya ya. lemaknya 5%. Gila, 5%. Baik ya. Sedih aku dengarnya dia benar tadi kan dari aku. Ya sudahlah, ya kan kita nikmati dulu. Saya masih self reward, beliau baru self reward. Ini rugi nggak sih? Nggak sih. By the way, Baswe ya, ini kan ada juara 1 nih. Iya. Nah terus ini apa ini? Yang Juara ini apa? juara 1 beda kelas kan? Oh beda kelas. Iya, yang ini junior kelas A. Oh ini junior kelas A. Ya, yang ini main fisik junior true novice kelas B. Aduh ripuh nggak? Jadi ada perbedaan. Apa bedanya? Perbedaan itu true novice itu jadi yang sebelum itu belum pernah bertanding sama sekali, sama yang belum pernah dapat juara 1.
Serius, Iya, perbedaannya di situ. so berarti sebenarnya Kak Jujun ini pertama kalinya ikut perlombaan. Pertama kali banget, jadi Masya perdana banget. Perdana ikut Perdana perlombaan, banget, iya. habis itu menang ya. Ya, Ih, alhamdulillah. tepuk tangan, pertama ini ya Allah. Ayo tepuk tangan tadi ya. Mohon maaf ya, ini agak rooming sedikit. Nanti akan ada subtitle di bawah. Mungkin kalau pada ngerti, kalau nggak ngerti ya udahlah ya. Terus ini yang pertama kali ikutan lomba dan juara yang ini. Iya. Apa itu? Nah, yang ini dapatnya dari Opera Champion. Apa Jadi, itu? Opera Champion ini, jadi yang menang juara 1 di kelas A sama juara 1 di kelas B, itu kan ditandingin lagi tuh. Wah, ya Allah, mirip ya banyak Ya, pertanyaannya. ditandingin lagi dan dapatlah juara 1 lagi kan. Makanya dapatnya 3 medali. 3 medali. Luar Cuman biasa. ya kalahnya di sesi terakhir. Apa itu? Itu kan ada 4 kelas kan. Kelas A, B, C sama D. D. D-nya apa itu? D-nya itu sama main fisik trunopis juga. Cuman di kelas D-nya itu memang agak-agak usianya udah ada perbedaan lah. Jadi latihannya udah lumayan lama juga. Oke. Nah, kalahnya di sini di Yang kelas D itu. Iya, kelas D itu. Bentar, Kak Juna kan usianya 23 tahun. Berarti yang kemarin kelas D menang usianya lebih tua dari Kak Juna gitu. Iya, Maksudnya? ada sedikit perbedaan. Sedikit perbedaan. Iya. Terus Kak Juna emang udah ngelatih badan sampai segini teh berapa lama? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun setengah lah. 4 tahun Dari setengah. semenjak SMA. Aduh, jadi mohon maaf nih ya bagi anda semuanya yang baru latihan nge-gym 2 bulan terus berharap begini mimpi 4 tahun ya kan? 4 tahun setengah. 4 Dari tahun zaman setengah. SMA. Jadi zaman SMA. 4 SMA, tahun. SMA tuh udah ya lumayan gede. Enggak bosan latihan woy? Ya bosan sih bosan. Bosan sih bosan. Berarti ada bosannya ya? Wajar Ada, dong. Wajar itu manusiawi. Tapi kan udah dibenah hobi kan, Oke. namanya hobi. Ya udah. Berarti hobi. Hobi Oke. Hobi itu pasti ada bosan nggak? Pasti dong. pasti. Pasti dong ya kan? Bosan. Karena masuknya rutinitas Ya ya. bosan, jenuh itu udah pasti. Iya, Udah oke. pasti. Tapi yang bikin bersemangat adalah satu pasti. Ini adalah passion. Passion, Betul ya? passion. Oke, udah gitu sekarang dapat sesuatu ya kan Iya. prestasi. Ini jadi motivasi terbesar benar Ya, ya? jadi biar bisa lebih meningkatkan ke depannya. Prestasi ya, lagi ya, ke prestasi depannya? lagi. Iya. Oke. So di dalam waktu dekat ini mau ada perlombaan apa lagi nggak? Ya targetnya sih pengen ikutan PON sih. Ikutan PON, Ya, bulan apa itu? Targetnya ya masih lama sih. Masih lama, tapi Iya. kan harus tetap Iya, ini finishing kan. dulu. Kita prepare dulu dari sekarang. Kita prepare dulu dari sekarang. Biasanya prepare itu sebelum tanding berapa lama sih? Lama, jadi Lama, sekitar 5 sampai 4 bulanan tuh prepare. Dan itu cutting selama sekian lama itu enggak kan? Kalau cutting sih biasanya di angka 3 atau 2 bulan. Oh, oke. Cutting ya. Cutting yang Iya, benar-benar tuh iya, ya. Yang paling berat tuh emang cutting. Oke. Kalau bulking sih masih agak mendingan lah. Oke, ada beberapa istilah, ada cutting, ada bulking. Bulking itu adalah Oke, kalau bulking ini kan bulking itu surplus. Oke. Jadi kita menaikkan berat badan dulu. mhm, Nah, setelah itu kalau misalkan udah ngerasa nyampe dengan berat yang diinginkan, baru kita cutting. baru cutting. Kalau Oke. cutting kan defisit, Hmm, berarti kita benar-benar defisit kalori. Oke. Jadi benar-benar kita ngejaga pola makan. Nah, memang pantangan tuh di sini. Yang paling susah itu memang di pas defisitnya, pas cuttingnya. Jadi benar-benar pola makan itu ya dijaga. Jadi benar-benar makan tuh ini, cuman itu doang. Bosan Iya. pasti ya? Bosan juga. Tuh, pasti. balik lagi. Udah Satu pasti. latihannya pasti menemukan kejenuhan. Yang kedua, Iya. makanan pasti menemukan kejenuhan. Pola Benar? makan, iya. Benar Dan yang paling jenuh dan paling capek itu memang di pola makan sih. Oke. Di pola makan, kebanyakan orang gagalnya di pola makan. Di pola makan. Tapi triggernya adalah satu. Ketika Anda punya motivasi dan motivasi keluar dari diri sendiri, benar nggak? Iya, betul. Jadi semua dikalahkan ya? Iya, tergantung diri kita. Betul. Niat apa enggaknya, mau apa enggaknya. Nah, jadi untuk Osboner semuanya, kalau mau punya badan kayak gini, at least mungkin setengahnya dari inilah ya, gitu ya. Kalau kayak gini banget kan lama ya, 4 tahun, oke 2 tahun ya. Ya, jadi satu, Anda pasti akan menemukan, bertemu dengan yang namanya kebosanan latihan. Satu. Yang keduanya adalah kebosanan untuk menjaga pola makan, Pola benar makan, nggak? ya betul sekali. Sama pola tidur, benar nggak sih? Iya, istirahat. Nah. Jadi pola makan, istirahat, latihan.
Tiga itu kuncinya. Nah, pola tidur yang benar itu harusnya di jam? Di istilahnya kita gak bisa kurang dari 7 jam istirahat itu sebenarnya. Oke, terus mulai tidur harusnya jam berapa ideal? Jam 10, 11 sudah harus istirahat. Aduh, Gusti, aku baru tidur jam. Jadi udah gak bisa sembarangan sih maksudnya. Oke, so bener. Jadi gini, aku aja kalau pulang kerja, pulang kan jam 10 malam. Iya. Pas kemarin nih lagi diet. Jadi kalau pulang kerja itu jadi nggak tegap jalan ke depan, nunduk gini. Karena kan samping kanan tuh ada makanan. lele, Aduh, apa. ya godaan saya ya kan. Godaan semua. Jadi biar istiqomah gitu iya. ya. Nunduk gini ya, dulu saja gini. Nggak nengok kanan kiri gitu. Oke. Pulang ke rumah tidur udah. Oh, pakai ini atau kacamata kuda sekalian ya. Biar Jadi ada kelihatan. kesana. Jadi udah melihat kemana-mana ya Iya. kan. Oke. Nah, sekarang kan ini udah jadi juara nih, saudara, teman-teman udah pada tahu semuanya ya. Iya, udah Nah, tahu. ini kita harus kenalin. Kak Jujun itu berasal dari mana, Kak? Pangandaran itu salah satu kabupaten di Jawa Barat ya. Betul. Adanya di ujung banget gitu ya. Di ujung banget. Bukan namanya nyingset ya, nyingset itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah ya pokoknya mah jauh kemana dulu gitu Betul. ya itu nama. Paling pojok. Paling pojok ya kan. Nah, pokoknya mah dekat laut lah gitu ya intinya gampangnya ya. Laut. Dekat laut Pangandaran. So jadi kalau misalkan Kak Jujun aja nih yang rumahnya dari ujung gitu ya, pesisir dan bisa membuktikan bahwa bisa menjadi juara, apalagi kita yang tinggal di Jakarta. Anyway, Baswe Kak Jujun memang tinggal di Jakarta, tapi kan tadi seperti yang kita dengar, Kak Jujun sudah mulai ketika SMA, benar nggak? Iya, betul. Betul ya? Jadi udah SMA tuh memang badan tuh udah agak gede. Dan dulu tuh memang basicnya tuh kan poli. Oh, atlet. Iya, Udah atlet dari berarti poli. dari SMA tuh. Iya, dari zaman SMA tuh udah suka poli kan. Oke. Jadi udah pasti kan kalau Bela diri? Bela diri enggak. Oh, enggak, poli aja. Ya, poli, kalau poli kan udah pasti kan fisik kan, main Iya, fisik. betul. Iya. Jadi ya Endurance, badan ya. badan tuh udah terlatih dengan sendirinya. Betul. Terus di 2019 kalau nggak salah ya, sebelum keluar sekolah itu ada seleksi cabur dayung. Apa itu? Dayung. Oh, dayung. Ya, Oke. jadi untuk tingkat daerah Porda. Oh, cabur ya. Iya. Cabang. Aku nyoba masukin seleksi, terima di karantina tuh 3 bulan. 3 bulan. Iya, buat latihan 3 bulan karantina. Jadi ya sewaktu di karantina kan udah pasti latihan kan, latihan beban sama latihan di air juga. Jadi ya secara nggak sengaja badan itu kan latihan Betul. Kebentuk dengan sendirinya ya. bentuk dengan sendirinya. Terusan di 2020 aku kan keluar sekolah kan, merantau ke Jakarta. Terusan ngelamar kerja, dulunya bukan PT sih, nggak langsung ke PT kan. Oh, nggak langsung Ya, malah. Oke. dulunya ngelamar di satpam dulu. Serius. Oke. Wow. Jadi satpam dulu ya. Oke. Jadi satpam. Security ya. Ya, nah waktu itu ada keinginan pengen jadi PT kan. Oke. Pengen jadi PT, terusan nabung. Sekiranya udah punya modal, ngikutin sertifikasi. Sertifikasi. Ya. Jadi ilmunya jelas ya, Osboners, ya kan? Nah, tanpa merendahkan profesi apapun ya, apapun yang penting halal, betul ya Kak ya? Betul. Karena kan profesi sebagai security itu luar biasa loh, menjaga Iya. orang lain aman. tidur Iya. santai, mereka justru bekerja, benar nggak? Melek. Ya kan, sama kayak pemadam kebakaran gitu yang harus siap siaga, sama benar nggak Kak? Betul, Fungsinya. Terus. Habis itu, Waktu itu terus jadi security kan selama kurang lebih 2 tahun. Di Jakarta juga sama. Setelah itu ngikutin pelatihan, sertifikasi. Setelah sertifikasi ada loker kan. Ada loker di Osborn. Saya nyoba play, lamaran, langsung terima. oke. Dan sebelumnya tuh nggak di penempatannya tuh di Bekasi. Sebelumnya di Osborn Bekasi. Iya, nggak langsung ke Basura. Langsung. Jadi ke oke. Bekasi dulu. Nah, baru-baru ini ditarik ke Basura. Ke Basura. Jadi kan lagi ada kosong, akhirnya pindah ke Basura. Tapi setahu aku jadi security juga kan ada latihan fisiknya kan? Ada. Bener nggak? Ada. Security itu mirip Iya. setengah militer kalau nggak Iya, salah, bener nggak? Bener. Nah, jadi kan ada push up lah segala Iya. rupa, lari ya kan? Ada memang. Jadi udah terbiasa lah. Udah kalau terbiasa masalah dengan fisik. latihan fisik ya. Dan dari dulu kan memang dari zaman SMP lebih parah lagi. SMP tuh udah kuli Kuliah apa? panggul. Serius? Serius. Masya Allah.
Jadi Jadi terhura ih. Aduh. Iya. dari zaman SMP tuh gini. Ih, jadi ngefans sama Kak Juna. Jadi ketika memang Terus. ya namanya di kampung kan, maaf kata ya, bukan ngerendahin ataupun apa. Jadi kan kalau pekerjaan di kampung kan mungkin apalagi lah selain angkat ini angkat itu. Iya. Jadi angkat kayu lah ataupun padi lah ataupun apalah, motong rumput dan sebagainya. Jadi mungkin secara nggak sengaja tubuh itu Udah terbentuk. dengan sendirinya. Tapi sekolah ya waktu itu masih tetap sekolah. Nah, Masih itu yang sekolah. salutnya. Jadi mas kadang ya pulang sekolah sore kalau ada yang nawarin buat Cuma bantuin gitu iya, ya di buat kebun angkat atau ini. di mana Ya, gitu kayak ya. gitu. Oh, Masya Allah. Jadi sampai kayak ada orang nyuruh, Jun mau nggak kamu potongin rumput, ntar saya kasih upah segini. Ya saya jalanin. Jadi dari SMP sebenarnya. Dari SMP udah kuli panggul. Udah pekerja keras. Iya, jadi udah terbiasa sampai sekarang. Nah, saya pikir kata orang-orang, Jun badan lu bagus loh. Katanya lu ada basic ataupun ada bahan lah. Kalau bisa finishing ini akan lebih baik lagi. Makanya aku pikir ya udahlah, aku kan coba mutusin untuk bikin sertifikasi, ngelamar jadi PT, dan aku berinisiatif untuk lebih fokus lagi di dunia gym ini. Karena ini ngerasa udah jadi hobi passion ya. Yes. Iya, jadi kayak ngerasa udah menemukan jati diri lah istilahnya. Betul. Makanya, Udah kerja di dunia yang dicintai, udah gitu dibayar ya. Nah itu. Hobi yang Itulah dibayar enaknya, lengkap ya. Iya, namanya hobi itu enak, passion itu enak. Benar. Udah mah hobi, Iya. dibayar. Dibayar kan? Udah gitu berprestasi. Nah, ini dia ya. Jadi ini tidak mudah, perjuangannya sangat amat melelahkan Luar dan lama. biasa. Bayangkan Luar SMP 3 biasa. tahun ya, SMA 3 tahun, Iya, 6 tahun, 6 ya kan? tahun. 6 tahun tambah udah bekerja berapa lama tuh? Jadi minimal 10 tahun baru begini. Jadi bukan tiba-tiba ujung-ujung Enggak, gitu ya. enggak ada yang Tiba-tiba instan. ada begini gitu, tidak ada ya. Nggak ada yang instan. Ini aja terakhir pas saya cutting kemarin kan, itu kayak mama pokoknya. Jadi Apa itu, pagi-pagi Mama? itu ke pasar. Nah, ini yang saya mau tanya tadi Mama. Pagi-pagi itu ke pasar. Sebentar, Kak Jujun itu pasti banyak yang nanya ya kan nanti. Nah. Udah nikah atau belum? Belum. Belum. Kenapa saya harus tanya ini? Tadi dia bilang kan punya udah kayak emak-emak. Karena kaitannya gini, satu ya latihan Iya. oke lah ya. Mm-mm. Udah gitu di Osborne nih, jam tidur ya udah ngatur sendiri. Nah makan kan Iya. harus ada support system, terutama Makan. istri. Ini beliau ini masih single gitu ya, masih single hidup sendiri di Sendiri. kota Jakarta. Di Terus Jakarta wahai sendiri. kaula muda ya, yang kaum rebahan di sana ya, ini contoh nyata ya kan, contoh nyatanya. Nah tolong ceritain makannya gimana? Ripuh nggak sih? Ripuh parah sih. Ripuh parah, ripuh itu ribet ya. Jadi pagi-pagi ya Hmm. namanya kan kerja kan PT kan. Ada klien pengen latihan ya kita mau nggak mau kan istilahnya. Oke. Jadi Harus komitmen, Iya, kan? kita harus komitmen. Kalau misalkan klien minta jam segini, oh ya udah kita mesti standby. Jadi kebetulan memang aku tuh ngajar kan selalu pagi. Jam 6. Nah, jam 6 ngajar sampai jam 7. Setelah itu mau nggak mau kan kalau lagi cutting kan mesti kardio kan. Iya dong. Pokoknya kardio setiap hari sampai hari-hari kardio. Wow. Pokoknya Berapa lama sekali kardio itu sehari? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Oke. Pagi-pagi itu ngajar kardio ke pasar, Ke pasar. ya beli singkong, beli ubi, beli ayam, sayuran. Oke. Terus setelah itu pulang lagi ke klub. Ya pokoknya klub ini udah kayak dapur sendiri, Oke. udah kayak rumah sendiri. Oke. Bawa magicom lah, bawa panci lah, bawa apalah. Berarti makanan benar-benar dijaga ya? Bener-bener dijaga. Jadi pulang masak, ya masak kan simpel kan, nggak Betul. perlu pakai bumbu ini Nggak. itu cuman direbus doang. Ayam direbus, ubi direbus, singkong direbus. Baru jam 11-12 siang baru bisa makan. Baru bisa makan. Iya. Jadi pagi itu nggak sarapan dong jatuhnya? Pagi cuma makan oatmeal doang, Oh, oatmeal aja Iya. berapa banyak? Di gram atau enggak? di gram. Di gram. Ya. Udah Di gram. ya. Oke, coba diinfokan lah berapa gram. Aku kalau Siapa makan tahu nanti oatmeal, mengikuti. Paling sekali makan cuma di 200 gram. 200 gram. Itu Iya. air sama campur air aja? Campur air. Campur air Iya. putih biasa Yang nggak penting sama? kan yang penting kan ada masuk makanan. Ada masuk dulu. Iya, jadi kan oke. habis latihan kan. Jadi kalau misalkan habis latihan terusan tubuh ini nggak dikasih asupan makanan ataupun nutrisi, dia kan pasti lapar kan. Betul. Nah, apalagi petnya udah dikit. Iya. Nah, yang ditakutin kalau petnya udah dikit, nanti otot yang dimakan. Oke. Jadinya ototnya menyusut. Nah, makanya kenapa setiap kali latihan itu mesti makan. Kita mesti
ada asupan nutrisi. Seenggaknya walaupun cuma oatmeal 200 gram, kan ada masukan Berarti makanan. terbalik dong sama misalkan aku yang Mm-mm. fatnya terbalik ya. Tadi mah kalau kakak mah 95% otot, 5% lemak. Kalau aku kan 95%. Tidak, 90% lemak, 5% otot gitu ya. Berarti kalau aku bisa latihan nggak boleh makan dong. Ya harus tetap makan. Oh, tetap harus makan. Tetap harus makan karena kan memang tubuh kan perlu asupan makanan. Oke, skip tentang saya. Coba lanjutkan lagi makannya. Jadi pagi oatmeal 200 gram Iya, campur oatmeal. air. Terus Iya. siang makan dada ayam berarti. Siang udah pasti ada ayam. Dada ayam berapa gram? Sehari sekali makan itu kan 250 graman. Sekali makan. Seperempat kilo ya. Iya, Oke. terusan dalam sehari aku tuh makan 5 kali. 5 kali makan Dada ayam. dada ayam. Bandar. Direbus doang ya. Direbus dulu. Enggak dikasih garam? Nggak ada. Bawang putih, jahe. Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ekstrim, Tercipta tapi itu. memang tapi ya sudahlah gitu. Ya, oke. Direbus only ya. Direbus doang. Direbus Oke. doang. Paling kalau mau agak manis atau berapa makan ubi. Makan ubi. Iya, Oke. jadi kan agak enak dikit lah kalau ubi. Jadi nggak ada rasa iya. sedikit ya. Tapi memang kalau Ubinya direbus juga. direbus doang. Yang paling parah itu kemarin menjelang hari H sebenarnya, karena kan udah diet air juga. Ya. Jadi air kan dikurangin. Mm. Udah pasti makan ayam, makan ubi kan seret, Iya tuh. kan seret. Jadi ya mau nggak mau ditelan aja mau nggak mau. Konsekuensi ya. Konsekuensi risiko. Gimana lagi? Kalau buat perempuan beauty is pain, kalau buat laki-laki muscle. Muscle is pain. Sama aja sih sebenarnya ya. Iya. Semua butuh perjuangan ya nggak sih? Iya, Nah, perlu perjuangan. Nggak ada yang instan. Gak ada yang instan. Jadi berarti jaraknya per berapa jam ya? Harus 5 kali? 3 jam sekali nggak? Per 3 jam. Ya kan benar? Per 3 jam. Jadi aku pagi-pagi makan tuh jam harusnya sih kalau misalkan mau ngejar 5 kali Mm-mm. itu jam 7 pagi itu udah makan atau jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu udah makan. Jadi jam 6 terusan jam 9, Mhm. jam 12, jam 3 sama jam 6 sore. Nah, jadi jam 6 sore itu udah nggak ada asupan makanan lagi. Jadi Ya, bener-bener nggak ada makanan kayak karbo lagi ataupun air lagi. Jadi udah bener-bener puasa. Kenapa meski makan itu pagi-pagi banget? Jadi biar ngejar nggak terlalu kemalaman. Nanti Karena- pas yang sesi terakhirnya. Iya, karena kalau kita kemalaman makan di atas jam 9, 10 itu ngaruh ke istirahat kita. Oh ya? Karena kan makanan kan belum kecerna. Oh iya ya. Jadi kita kadang melek, nggak bisa tidur cepat. Jadi penyebab insomnia juga bisa terjadi karena ini Betul. salah satunya. Iya, Oke. jadi makanan itu kan belum kecerna. Jadi tubuh itu lah masih hidup lah, masih ngecerna makanan itu. Jadi makanya kenapa kalau bisa jam 6 sore itu udah berhenti makan. Berhenti makan. Ya, dari biar cepet bisa istirahat. Oke. Itu pagi-paginya bangun, makan lagi, ya gitu aja terus siklusnya. Tapi aku kalau nggak makan nggak bisa tidur sih, aku makan tuh. Memang, karena kan lapar bawaannya. Lapar bawaannya Iya, jam bawaannya 2 lapar. tidur Tapi kan lapar. tergantung kebiasaan. Nah, itu. Makanya mesti dibiasain mau nggak mau. Makanya masalah pola makan ini bener-bener mesti ketat banget. Nggak bisa kita seenaknya. Karena kan kita mau bikin kebiasaan. Kita membentuk kebiasaan ya. Ya, kalau udah terbiasa, udah pasti walaupun lapar gimana pun, kalau udah jamnya tidur jam segini, udah pasti tidur, udah Iya. pasti istirahat. Ada alarmnya ya tubuh itu. Iya, Dan tubuh kita tubuh itu cerdas ya. Cerdas, kita nggak bisa ngebohongin tubuh kita ini. Betul. Pinter. Pinter Kita ya. Kak Juna, nah ini Kak Juna kan berarti paham cara melatih badan sehingga ototnya luar biasa seperti ini. Betul. Untuk nutrisi juga kan pasti belajar ya. Gitu. Nah, sekarang ini klien aktifnya di Basura ada berapa? Aku sekarang megang 14 orang. 14 orang. Nah, tapi kalau misalkan Osboner semuanya yang masih mau jadi kliennya Kak Juna berarti harus datang ke Osbon Gym cabang Basura. Betul. Ya, cabang Osbon Gym Basura, mau Basura nih. Masih bisa atau enggaknya saya nggak tahu masih available atau enggak ya. Daftar aja dulu ya saya di Osbon Gym, nanti ketemu Kak Juna ya di Osbon Gym Basura. Nah, terus banyak banget promo-promo di Osbon Gym untuk promo personal trainer, juga promo membershipnya, apalagi mau akhir tahun ya, sebentar lagi mau 12-12, itu pasti ada promo ya. Dan nanti kita juga ada promo untuk yang All Club Plus Kak, dimana Osbon kita sekarang sudah punya beberapa fasilitas tambahan ya, apalagi nanti yang di Pluit Village kita mau buka nih tahun depan insya Allah itu 3000 meter Kak.
Iya, 3.000 meter persegi di Yang Village kulit. Mall. Yes, ada steam, ada sauna, ada ice bath. Ya, ada 5 ruangan kelas yang berbeda. Terus juga alatnya sudah pasti ya. Nah, sekarang ngomongin alat pastinya. Karena kan Osborne tidak terlepas dari alat. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita lihat di belakang, ini banyak piala. Bukan pialanya Kak Juna, tapi ini adalah pialanya owner kami, Bapak Suyudi, yang punyanya Osborne. Tepuk tangan untuk Bapak Suyudi. Yeay! Tepuk tangan semuanya. Halo. Ada 5.700 orang di sini. Baik. Jadi, ini banyak banget Iya. piala-pialanya dan bukan piala baru, to be honest ya. Piala-piala beliau zaman dulu, mungkin saya juga belum lahir kali ya ini mah. Nah, jadi beliau juga juara dari Binaraga. Nanti kita akan undang beliau juga. Dan buat saya sih sama dengan Kak Juna. Apa yang beliau lakukan adalah passionnya beliau. Itu ya Kak ya, sehingga menghasilkan prestasi yang luar biasa. Dan hobi yang bukan cuma dibayar, menghasilkan uang. Dan bahkan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Seperti itu ya. Itu adalah kenapa nama kami adalah Osborne Gym, One Stop Body Needs. Dan Osborne juga punya satu lagi Kak, sister company-nya, yaitu DND, Dunia Nutrisi Indonesia. Jadi makanya kenapa namanya Osborne One Stop Body Needs. Jadi datang ke Osborne teh udah sekaligus ya, udah nge-gym, ya kan? Abis nge-gym ngapain? Saunaan, bener nggak? Karena kan harus kurangin air ya, Iya. gitu ya. Kalau nggak steaman, kalau nggak ice bath-an gitu ya. Abis itu langsung minum susu protein dari Dunia Nutrisi Indonesia. Pernah minum nggak? Pernah. Enak nggak Pasti. rasanya? Enak banget. Ya kan nggak enak Iya, kan? Enggak. Nggak enak kan. Aku juga minum RPM, jadi untuk makanan penggantinya. Jadi di salah-salah seperti ini syuting ya, riweuh nggak bisa makan, jadi urek-urek seruput Simpel. beres. Iya dong. Dan nilai nutrisinya sudah pasti terjaga. Oke, Osborners, satu lagi nih, saya mau ngobrol sama Kak Juna. Kak Juna, ada waktu kosong jam berapa nanti kalau ada yang mau daftar jadi klien? Jam siang kosong. Jam siang, oke, jam Siang siang kosong kosong. Jadi buat Anda semuanya yang mau latihan sama Kak Juna, bisa siang. Jadi bisa DM dulu ke Instagramnya Kak Juna. Apa Instagramnya namanya Kak? Jujun Jujun 0609. 0609. Jadi Kak Juna itu ada Instagramnya, boleh langsung untuk ini ya, tanya di situ langsung atau Betul. langsung ke Osborne Gym Basura juga. Osborne semuanya, terima kasih. Kak Jujun luar biasa, terima Baik. kasih. Mudah-mudahan nextnya bisa menang di PON. Kita Amin. doain, ya kan? Harus Amin. membawa nama harum Indonesia dan pastinya Osborne dan juga Pangandaran. Iya. Kita ada satu lagi USA, say orang Sunda aslinya tuh sih. Sunda asli. Sunda asli pisan. Asli pisan ya. Tapi orang bilang nggak ada Iya sih. muka-muka Sundanya. Oh, ya udah nanti di mukanya di lifting katanya biar Sunda gitu ya. Aduh gimana tuh biarin aja itu. Ya kan yang penting mah berprestasi, Betul. amanah, ya kan? Oke, Betul. terima kasih Kak Juna. Salaman deh Baik. guys. Gini tah. Gila, nggak ada nih, gimana dong, gue gini gak sih? Ya gak? Ada Bapak Enes gue gini, gak bisa! Nuhun. Thank you.